Audio Jungle. Liu Hu menyebut Fang Zhao sebagai bocah sialan. Dirinya akan membunuhnya. Namun kini skeleton Fang Zhao segera menodongkan senjatanya ke leher Liu Hu. Fang Zhao pun meminta Liu Hu untuk berlutut dan meminta maaf. Atau tanggung sendiri akibatnya. Hingga pada akhirnya dihadapkan dengan ketidakberdayaannya. Liu Hu mengatakan bahwa dirinya salah. Mendengar hal ini, semua anggota Liu Hu seketika mengaku salah serta meminta panti asuhan untuk memaafkan mereka. Fang Zhao meminta Liu Hu untuk pergi dari sini serta bawa uangnya. Mendengar hal ini, segera Liu Hu pergi membawa semua anggotanya. Lalu anggotanya pun bertanya apakah mereka akan membiarkannya begini saja. Liu Hu seketika bertanya mereka harus bagaimana. Apakah anggotanya bisa menang melawan Fang Zhao? Tunggu saja sampai bocah itu pergi baru mereka serang lagi tempat ini. Setelahnya, Ruo pun bertanya bagaimana Fang Zhao bisa jadi sekuat ini. Fang Zhao mengatakan bahwa mungkin karena kelas hasil awakening miliknya kebetulan cukup kuat. Anak-anak panti asuhan yang mendekat pun menyebut Fang Zhao sangat hebat bisa mengusir semua penjahat itu dalam sekejap. Fang Zhao mengatakan kalau mereka rajin latihan, nanti juga akan sekuat dirinya. Fang Zhao pun kini meminta Ruo untuk mengantarnya menemui Nenek Yun. Ruo pun mengiyakan hal ini, namun Fang Zhao yang memperhatikan ekspresi Ruo seketika bertanya apakah Nenek Yun sakit lagi. Ruo mengatakan bahwa usianya sudah tua jadi memang sering sakit-sakitan. Waktu muda dia bekerja terlalu keras merawat anak-anak panti. Penyakit lamanya ini sulit untuk disembuhkan. Tapi melihat Fang Zhao sudah sukses sekarang, nenek pasti akan sangat senang. Lalu saat ini di kamar Nenek Yun. Nenek Yun pun tidak menyangka Fang Zhao sudah pulang. Fang Zhao mengatakan bahwa semuanya berjalan lancar di SMA Haicheng. Saat libur dirinya mampir untuk melihat nenek dan anak-anak. Nenek Yun pun mengatakan Fang Zhao sudah pulang saja sudah cukup untuk apa bawa barang sebanyak ini. Ruo mengatakan bahwa Fang Zhao sudah dewasa. Barusan dia malah membantu panti asuhan melunasi utang alat latihan. Nenek Yun pun kaget mendengar hal ini. Nenek Yun bertanya bagaimana bisa Fang Zhao melunasi hutang panti asuhan. Bukankah Fang Zhao masih sekolah? Jangan bilang Fang Zhao pinjam uang sembarangan. Fang Zhao meminta Nenek Yun untuk tenang. Uang itu dirinya dapatkan dari hasil jerih payahnya sendiri. Di SMA dirinya punya seorang teman yang sangat dermawan. Cuma jadi partner latihannya saja dirinya sudah bisa dapat banyak poin kontribusi. Nenek Yun pun yakin Fang Zhao yang sudah menjadi class holder masa depannya pasti akan cerah. Fang Zhao pun kini bertanya apakah Nenek Yun baik-baik saja. Nenek Yun mengatakan bahwa ini cuma penyakit lama, istirahat sebentar juga akan sembuh. Daripada mengkhawatirkan dirinya lebih baik fokus pada ujian tengah semester yang akan datang. Fang Zhao pun seketika bertanya mengapa Nenek Yun tahu soal ujian tengah semester. Nenek Yun pun bertanya apakah Fang Zhao lupa Wen Jiu beberapa tahun yang lalu juga melewati hal yang sama. Dalam pikiran Fang Zhao, umur Wen Jiu lebih tua beberapa tahun dari dirinya. Sekarang dia sudah lulus dan masuk ke medan perang. Nenek Yun pun meminta Fang Zhao untuk beristirahat dengan baik di rumah sebelum ujian tengah semester. Nenek yakin nilai Fang Zhao pasti akan lebih bagus dari Wen Jiu. Fang Zhao pun mengerti. Lalu saat di luar kamar, Fang Zhao meminta Ruo untuk menyimpan 20 poin kontribusi ini. Ruo seketika menolak hal ini itu terlalu banyak. Fang Zhao mengatakan bahwa dirinya jarang bisa pulang cuma poin kontribusi ini satu-satunya hal yang bisa dirinya berikan untuk membantu mereka semua. Mendengar hal ini Ruo menerimanya dengan perasaan tidak enaknya. Lalu Ruo mengatakan bahwa kebetulan kamar Wen Jiu lagi kosong. Untuk sementara Fang Zhao bisa tidur di sini. Kalau Fang Zhao mau makan sesuatu, Fang Zhao bisa panggil dirinya. Fang Zhao pun meminta Ruo untuk tidak repot-repot dirinya bisa menyiapkannya sendiri. Lalu Fang Zhao yang melihat foto ini pun tidak menyangka bahwa inilah kamar yang ditempati Wen Jiu dulu. Entah bagaimana kabarnya sekarang di garis depan.
Namun Fang Zhao akan melupakan hal ini, pertempuran garis depan itu masih terlalu jauh untuk dirinya. Ujian tengah semester ini dirinya harus dapat nilai bagus, agar dirinya bisa lebih membantu Nenek Yun dan yang lainnya. Segera kini Fang Zhao bermeditasi dan mengaktifkan sistemnya untuk masuk ke dunia undead. Lalu saat di dunia undead, Fang Zhao mengatakan bahwa para undead di pinggiran padang gersang sudah tidak bisa lagi membantu dirinya naik level. Entah monster seperti apa yang akan muncul kalau dirinya masuk lebih dalam lagi. Di saat Fang Zhao ingin melangkah maju, tiba-tiba tangan skeleton mencoba menghentikan langkahnya, namun itu tidak berarti apa-apa. Hingga saat Fang Zhao sudah masuk, Fang Zhao melihat dua skeleton kini ada di depannya. Dan yang mengagetkan Fang Zhao adalah equipment mereka kelihatannya sedikit lebih bagus. Tapi selain itu tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Hingga kini secara tiba-tiba dua skeleton ini menyerang. Dengan cepat Fang Zhao melakukan blok untuk menahan serangan ini. Fang Zhao pun tidak menduga ternyata para undead di bagian dalam tidak sekuat yang dirinya bayangkan. Namun di saat yang sama tiba-tiba kini sebuah anak panah meluncur dari arah belakang. Melihat hal ini Fang Zhao pun mengerti. Sepertinya mereka sedikit lebih pintar karena sudah tahu cara bekerja sama. Jika demikian dirinya akan menghabisi yang menyerang dari jarak jauh lebih dulu. Dan segera Fang Zhao melepaskan serangan. Namun saat serangan dilepaskan, Fang Zhao kembali dikagetkan karena itu hanya sebuah bayangan. Bukan cuma kecerdasannya yang meningkat, mereka juga bisa pakai skill. Lalu kini Fang Zhao yang maju segera diblokir dengan menggunakan perisai. Namun dengan mudah Fang Zhao menjatuhkan skeleton warrior ini. Skeleton archer pun kini kembali melepaskan anak panahnya dan dengan cepat Fang Zhao mengambil perisai milik skeleton warrior dan memblokir anak panah ini. Dengan cepat Fang Zhao melepaskan bone javelin hingga menghancurkan skeleton archer ini. Dan segera Fang Zhao menyerap soul flame-nya. Fang Zhao mengatakan bahwa area terdalam dari Wasteland Undead ini ternyata jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Lalu kini setelah 1 minggu di Wasteland Undead, Fang Zhao pun kini berhadapan dengan skeleton mage. Skeleton mage yang telah merapal sihirnya kini melepaskan tembakannya ke arah Fang Zhao. Fang Zhao pun kini terus bergerak maju sambil menghindar dan memblokir serangannya hingga berhasil mendekat dengan serangannya. Skeleton mage pun kini telah bersiap dengan perisainya. Fang Zhao pun kini melepaskan serangan brutal strike hingga berhasil menghancurkan perisainya dan membunuh skeleton mage ini. Namun di saat yang sama, tiba-tiba beberapa skeleton datang menyergap Fang Zhao. Menyadari hal ini, Fang Zhao seketika mengaktifkan Bone Shield hingga berhasil menahan serangan ini. Dan dengan cepat, Fang Zhao melepaskan skill Bone Shackles yang menjerat dua skeleton ini. Di saat Fang Zhao berniat melakukan serangan akhir, skeleton lain datang memblokir serangan ini. Fang Zhao menilai bahwa para skeleton ini makin lama makin tidak masuk akal. Mereka bahkan sudah bisa bekerja sama dalam tim beranggotakan 4 skeleton. Selain itu, skeleton ini kekuatannya luar biasa, dirinya sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Selain itu, situasi juga semakin gawat, dua skeleton yang terkena bone shackles sudah terlepas. Hingga kini Fang Zhao diserang dari 3 sisi. Fang Zhao yang bertahan menggunakan bone armor menilai, jika terus seperti ini bone armor juga tidak akan sanggup menahannya. Hingga kini skeleton guard yang menggunakan perisainya berhasil memberikan serangan yang membuat Fang Zhao terlempar. Melihat situasinya, Fang Zhao merasa sekarang dirinya butuh skill dengan daya serang yang lebih kuat untuk bisa menembus pertahanan mereka. Dengan cepat Fang Zhao meminta sistem untuk meningkatkan level Bone Javelin. Sistem pun mendeteksi material skill yang cukup untuk menyempurnakan skill Bone Javelin. Diperkirakan akan menghabiskan 10 poin soul power. Hingga kini skill Bone Javelin berhasil disempurnakan yang kini memiliki efek armor piercing physical damage, poison damage, dan death energy damage. Dan dengan cepat Fang Zhao kini melepaskan Bone Javelin hingga efek armor piercing physical damage menghancurkan perisai skeleton guard dan membunuhnya. Efek lain seperti poison dan death energy mengenai skeleton lainnya. Hingga kini Fang Zhao panen soul flame. Fang Zhao pun mengatakan undead yang ada di area Wasteland ini sudah jauh lebih kuat. Kecepatan farming monster pun jadi semakin menurun. Dan kini waktunya hampir habis, saatnya untuk kembali. Lalu kembali ke dunia nyata. Fang Zhao segera membuka panel statusnya.
Melihat hal ini, Fang Zhao menilai dengan statusnya yang sekarang, kalau dibandingkan dengan murid seangkatannya seharusnya dirinya masih sedikit lebih unggul. Lalu kini sistem mendeteksi skill skeleton monarch milik Avatar sudah mencapai provinsi yaitu insting, dan bisa dipakai sebagai material untuk deduksi skill yang belum diketahui. Perkiraan konsumsi sebesar 10 poin soul power dan segera Fang Zhao mengkonfirmasinya. Hingga Fang Zhao kini berhasil mendapatkan skill skeleton domination, memberikan sedikit peningkatan pada keempat atribut dasar undead tipe skeleton yang berada di bawah kendali Fang Zhao. Besarnya peningkatan ditentukan oleh atribut spirit dan skill proficiency. Fang Zhao mengatakan bahwa skill yang dirinya miliki sekarang cuma tipe bond dan tipe summon. Dengan skill baru ini, semua skill tipe summon miliknya akan meningkat drastis. Lalu kini Ruo yang datang mengatakan bahwa hari ini ujian tengah semester, maka Fang Zhao jangan sampai telat. Fang Zhao mengatakan bahwa dirinya sudah siap dan kali ini dirinya pasti akan dapat nilai yang bagus dan mengumpulkan lebih banyak poin kontribusi untuk membantu panti asuhan. Ruo pun mengatakan asal Fang Zhao bisa menjaga diri Fang Zhao sendiri, dirinya dan kepala panti sudah sangat senang. Dan setelahnya Fang Zhao pun kini pamit pergi kepada mereka. Fang Zhao menekankan bahwa peringkat pertama di ujian tengah semester kali ini harus menjadi miliknya. Dan di saat yang sama Liu Hu pun tersenyum karena akhirnya bocah sialan ini pergi. Kemudian saat ini di SMA Haicheng, para siswa yang berkumpul mengatakan bahwa ternyata menyelesaikan ujian tengah semester untuk pertama kalinya juga bisa dapat poin kontribusi. Dan itu belum seberapa. 10 besar di ujian ini juga dapat hadiah tambahan. Lalu siswa lain mengatakan kalau bukan demi poin kontribusi, dirinya tidak sudi menonton pertarungan para pemula yang lemah ini. Siswa lain pun membenarkan hal itu. Para pendatang baru ini bahkan belum mencapai rank apprentice mid-tier. Namun salah seorang dari mereka meminta siswa-siswa ini untuk tidak meremehkan murid baru angkatan ini. Siswa ini pun bertanya apakah maksud orang ini adalah murid baru yang bernama Yevan. Katanya dia sudah menguasai paling tidak 4 skill. Lalu Yevan sendiri bertanya mengapa rivalnya belum muncul. Bai Xiaochan mengatakan meski muncul, Yevan juga tidak akan bisa menang. Hingga tak berselang lama, Fang Zhao pun kini datang dan Bai Xiaochan segera memanggilnya. Yevan seketika mengajak Fang Zhao untuk bertanding dan lihat siapa yang bisa menyelesaikan Battlefield Simulation lebih dulu. Minggu ini dirinya sudah menjalani latihan keras dan menguasai lebih banyak skill kuat. Di ujian tengah semester ini, dirinya pasti akan mengalahkan Fang Zhao. Bai Xiaochan menyebut Yevan selalu bilang seperti itu, bagaimana kalau mereka tambah taruhannya yang kalah harus lari tanpa busana. Dan Yevan menyanggupinya. Dan di saat yang sama, Su Xinya yang memperhatikan Fang Zhao pun akhirnya mengetahui bahwa dia necromancer jenius yang dibicarakan itu. Ini sangat menarik. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.